Oke, selamat pagi semua. Welcome to Ciputampas Club Royal Crowns Team pada sesi Mada hari ini, Senin, ya, tanggal 2 Februari 2026. Dan hari ini kita akan belajar bersama buat teman-teman punya insight yang lebih positif lagi bersama dengan Royal Crowns Team di Ciputampas Club. Ya, buat teman-teman yang mungkin baru gabung, ya, mungkin masih unfamiliar dengan Royal Crowns Team, ya. Royal Crowns Team adalah salah satu grup, ya, atau tim dalam Ciputampas Club, ya, salah satu tim yang paling besar, ya, di Indonesia bahkan di luar negeri, yang mana hadir untuk membantu Anda menjadi seorang leader yang luar biasa, menjadi Royal Crown yang dahsyat bersama dengan Ciputampas Club, ya. Dan hari ini kita akan membawa sebuah sesi buat teman-teman belajar bersama, ya, tentang temanya menarik, ya, bersama dengan saya Alan, dari leader dari Ciputampas Club di Surabaya, yang hari ini temanya menarik juga, ya, bagaimana kita membahas market outlook 2026, ya, dan bagaimana kita menghadapinya bersama Nanci Putampas Club, ya. Hari ini saya akan bawa beberapa data, ya, buat teman-teman sharing, kita biar punya insight, ya, karena namanya di sini kita mau ngajak teman-teman jadi entrepreneur. Jadi kita harus tahu, ya, apa itu mindsetnya, ya, bagaimana kondisi ekonomi sekarang, ya, tapi bagaimana juga kita menciptakan peluang, ya, bersama dengan Ciputa Entrepreneurs Club, ya. Dan hari ini kita ambil data juga dari Inventure, ya, salah satu lembaga, ya, yang memberikan sebuah riset-riset juga untuk kondisi ekonomi. Dan sebelum kita cerita di belakang seperti apa market outlook dan lain-lain, saya boleh sharing sedikit buat teman-teman, ya. Tahun 2025 kita sudah finish dari Desember 2025. Ada teman-teman yang merasakan yang positif, mungkin, tapi ada juga yang merasakan kondisi 2025 sangat-sangat struggle. Mungkin ada, ya. Ya, jadi ada yang positif, ada yang struggle. Karena memang ternyata 2025 itu sudah menjadi tahun-tahun yang ada tantangan yang lebih dahsyat, teman-teman. Nanti kita akan bahas, ya. Mungkin teman-teman juga merasa ketika sudah 2025, berharap 2026, masuk di Januari, ternyata Januari belum bergerak seperti yang kita harapkan. Terutama juga mungkin teman-teman ada yang mengalami kendala di bisnis Ciputranya. Pak, kok saya berbisnis di Ciputra ini kenapa ya kok rasanya beberapa bulan ini agak stagnan, ya. Apa yang saya harus lakukan? Bagaimana saya cara bisa punya terobosan? Nah, jadi hari ini kita mau coba sama-sama buat teman-teman kita belajar bersama, ya. Karena hari ini kita tahu, teman-teman. Saya tahu Anda orang-orang yang gabung Zoom pada malam hari ini ada orang-orang luar biasa, tetap semangat dengan luar biasa melakukan yang terbaik untuk dirinya dan keluarganya serta orang-orang yang dicintai melalui Ciputampas Club. Tapi kenapa hasilnya kok belum memuaskan? Mungkin ada buat beberapa teman-teman ada yang hasilnya belum memuaskan, ya. Ada yang sudah mencapai target tapi cukup ada juga yang belum memuaskan. Why, ya? Apakah saya yang salah? Apakah ini pikiran teman-teman? Apakah saya nggak mampu? Apakah saya itu bukan orang yang tepat di Ciputra? Nah, banyak teman-teman akhirnya muncul pemikiran-pemikiran tersebut, ya, menyalahkan diri bahwa dirinya tidak cocok, ya. Tapi hari ini kita coba mau bahas dari sisi POV yang berbeda, ya. Anda itu tidak salah, teman-teman, ya. Saya cerita buat Anda, Anda itu bukannya orang yang tidak mampu. Anda itu bukan orang yang gagal di Ciputampas Club, ya. Kalau hari-hari ini Anda mengalami kendala, Anda bukan orang yang gagal, ya. Memang hari ini banyak kondisi yang menyebabkan ekonomi itu tidak sebaik itu. Nanti kita akan bahas, tapi kita juga punya solusi. Gimana caranya, strateginya buat teman-teman itu bisa punya sesuatu yang lebih besar, bisa punya visi yang lebih besar, bisa melakukan yang terbaik. Nah, tapi hari ini kita akan sharing dulu, teman-teman, ya. Jadi kalau Anda yang merasa bahwa, Pak, saya 2025 kok merasa gagal, ya. Yuk kita coba bongkar dulu why, ya. Dan teman-teman, yuk kita hari ini punya semangat baru belajar how, ya, untuk bisa maju lebih sukses lagi 2026, ya. Hari ini saya mau ambil cuplikan sedikit dari materi market outlook, ya, The Birth of Dormant Economy, The Rise of Frugal Consumer, ya, dari Inventure, yang mana hari ini kita akan mau bahas gimana sih kondisi ekonomi di Indonesia, lalu bagaimana nantinya di Ciputampas Cup ini segmennya kita harus ngapain, oke? Nah, kita akan bahas, ya, bagaimana ekonomi, ya. Jadi memang hari ini temanya kebangkitan, ada dorman ekonomi. Dorman itu artinya kan kayak stagnan gitu, ya. Lalu muncul namanya frugal consumer. Frugal consumer itu kayak apa? Nanti kita cerita, ya.
Kita bahas dulu kondisi ya. Tahun-tahun ini dunia itu berubah, terutama sejak COVID-19 ya. Kemarin Ciputa Kebun juga lahir di 2020 pada saat COVID, Bapak Ibu ya. Itu kondisinya kita bicara masa old normal ya. Kita lihat sales ya. Sales itu apa yang terjadi? Pada saat COVID terjadi, sales itu ada yang mengalami kerugian, tapi rata-rata ternyata masih ada kenaikan, teman-teman. Ya, pada saat awal-awal COVID itu masih oke. Ada pertumbuhan ya dari sisi sales. Habis selesai COVID, PSBB dan lain-lain ya, mungkin masuk sejak 2023, itu mulai namanya new normal ya. Ketika mungkin pada saat old normal yang kita lihat banyak insentif pemerintah ya, sehingga orang-orang itu mulai masih makan tabungan, masih ada tabungan, masih ada insentif pemerintah, jadi kondisinya masih bisa bisnis as usual mode ya. Tapi ketika masuk di 2003 itu mulai bergerak, ada namanya new normal ya. Mulai muncul katanya survival mode ya. Orang-orang itu udah mulai kehabisan, subsidi sudah sangat berkurang ya. Jadi terjadi penurunan sales sejak 2023. Kemudian next-nya masuk lagi di 2025 atau akhir 2024 ya. Itu udah muncul namanya next normal ya. Gimana caranya perusahaan atau Indonesia itu mulai recovery ya dan berusaha untuk masuk ke growth mode, pertumbuhan ya. Jadi sudah selesai COVID lalu mulai terjadi mass produce lebih besar lagi. Oke. Nah, itu timeline-nya. Nah, bagaimana kondisi ekonomi ya? Ternyata ketika kita tarik data ekonomi dari 10 tahun terakhir ya, termasuk ketika terjadi COVID, pertumbuhan ekonomi itu cenderung tumbuh melambat sekarang-sekarang ini. Terutama saya bahasnya 2025 cenderung turun bahkan ya. Dan kondisi pertumbuhan konsumsi itu setara dengan pada saat kondisi 2025 itu seperti terjadi di saat awal-awal COVID, teman-teman. Karena 2023 itu sebenarnya sudah mulai ada kembali ya, ekonomi kembali, tapi ternyata 2024 mulai menurun lagi. 2025 masih struggle, kurang lebih mirip kayak di masa-masa new normal awal-awal setelah PSBB pertama ya. Kemudian terjadi layoff juga mulai meningkat ya, walaupun tidak seperti waktu COVID, tapi cenderung naik, teman-teman. 2024, 2025. Kemudian pengangguran tetap udah agak turun, tapi tetap tertinggi yang di ASEAN. Nah, kemudian ini juga banyak berita kemarin ya, banyak kelompok rentan miskin tuh naik ya, kelompok menengah itu mulai turun. Banyak kelompok menengah yang turun ke kelas rentan miskin, teman-teman ya. Kemudian kalau kita biasanya indikator ekonomi itu salah satunya bicara penjualan otomotif ya. Kondisi penjualan otomotif di 2025 itu menurun, bahkan hampir ke titik pandemi ya. Ketika orang-orang itu hampir titik pandemi. Jadi penurunan luar biasa. Dan industri mobil itu juga berkaitan dengan banyak sekali industri pendukungnya. Kalau industri motor ada pertumbuhan tapi cenderung tipis ya. Mungkin masih ada pertumbuhan karena orang masih bertumbuh ya. Tapi cenderung tipis. Nah, ini juga yang terasa sekali. Properti itu melambat, masih lambat sekali ya. Jadi sejak terjadi habis COVID ya, sempat naik di 2023 karena ada insentif dan lain-lain, tapi 2024, 2025 itu masih mengalami kecenderungan menurun ya. 2025 ada sedikit-sedikit naik tapi tetap belum tumbuh ya. Nah, kemudian kita coba bahas ya. Ini kan yang paling relate. Kalau tadi kan kondisi ekonomi makro ya. Bagaimana dengan kondisi ekonomi di rumah tangga? Nah, ini buat teman-teman belajar dan tahu ya. Kondisi ekonomi rumah tangga gimana? Nah, sekarang itu di era kondisi finansial rumah tangga, di era dorman ekonomi ya, banyak ini ya menurut survei, kondisi orang itu 21% menjawab responden itu menurun ya. Yang tetap 67%, yang naik 12% ya. Jadi cukup yang tetap masih mendominasi tapi lebih banyak yang turun daripada yang naik. Pendapatan juga sama. Banyak yang tetap tapi lebih banyak yang turun daripada yang naik. Nah, ini yang eh, jadi sebuah catatan juga, ternyata banyak orang yang tabungannya itu menurun ya. Tabungan itu menurun. Orang yang punya tabungan itu menurun. Orang yang investasi pun juga malah lebih parah lagi, turunnya sampai 40% ya. Yang mengalami investasinya mengalami penurunan. Nah, jadi kita lihat ini dari sisi rumah tangga. Nah, kemudian kalau kita bandingkan penghasilan dibandingkan pengeluaran di masa-masa terutama 2025 ya, yang jadi catatan menarik adalah 14% responden itu mengatakan pendapatannya tetap, tapi sekarang sudah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan.
Nah, ini catatan ya. Dan paling dominan ya pendapatannya tetap dan cukup untuk memenuhi kebutuhan. Kalau saya melihat di sini buat teman-teman ya, ketika ada respon seperti ini, ternyata dominasi ya orang itu ternyata pendapatnya yang tetap ya. Banyak yang pendapatnya tetap, ada yang cukup, ada yang nggak cukup. Nah, ini sebenarnya jadi sebuah celah buat teman-teman dari sisi Ciputra Ampas Club yang mana walaupun hari ini ya tadi kan walaupun tadi ada yang masih tanda kutip ya nabungnya menurun atau yang lain, tapi masih ada yang tetap dan bahkan ada yang bertumbuh di segmen di situ ya. Dan menariknya di sini ya orang-orang itu kita lihat dari kecenderungan ini orang itu pendapatannya tetap cukup tidak cukup artinya mereka itu butuh tambahan income teman-teman ya. Justru hari ini saya melihat bahwa Ciputampas Cup ini yang harus kita tekankan adalah bagaimana Ciputampas Cup ini bisa membantu teman-teman kita, keluarga kita, orang-orang yang kita kenal, rekanan kita, mereka itu bisa menambah income, bisa punya sumber tambahan income karena kasihan teman-teman ya ternyata banyak yang pendapatannya kurang ya. Nah di sini ini bisa jadi sebuah segmen yang teman-teman bisa lihat ya. Kemudian bagaimana dengan ancaman PHK ya? Ternyata banyak orang-orang itu masih takut ya ketika pasukan ekonomi sebenarnya ada kecemasan juga karena ada kenaikan barang pokok, ada penurunan pendapatan ya pribadi atau keluarga, ancaman PHK cukup besar. Jadi ketidakpastian ekonomi itu terlihat ya. Justru kalau saya juga lihat ya, ketika hari ini kalau paling banyak ya, coba kita lihat bahwa ada kenaikan bahan pokok penurunan pendapatan keluarga dan PHK. Ya, kembali lagi saya lihat di sini ini adalah celah untuk bagaimana orang itu dengan adanya kondisi ini. Harusnya mereka akan berpikir bagaimana punya second income. Itu pastilah. Kalau teman-teman ngalami yang sama, pendapatannya kurang, ada bahkan menurun, lalu ada ancaman Anda kerja tiba-tiba PHK massal, saya yakin secara logika dan logis, orang-orang mulai berpikir bagaimana punya second income. Yang mana second income itu tidak mengganggu pekerjaannya, tidak mengeluarkan biaya yang terlalu besar. Bagaimana second income itu bisa menjadi penghasilan kapanpun, dimanapun. Nah, jadi CEC ini jadi sebuah alat juga teman-teman ya. Tidak hanya sekedar punya dana darurat, tapi bagaimana kita punya sebuah second income ya. Terutama segmennya di sana. Pak, tapi kan second income orang-orang carinya itu tadi kan ngomong pendapatan turun. Kadang-kadang orang itu mindsetnya adalah ketika punya second income itu ya mereka nggak mau modal. Ya mungkin itu perlu kita harus memang samakan persepsi ya. Banyak teman-teman tuh berpikir bahwa second income itu ya berharap mereka bisa menambah income tanpa keluar modal. Ya coba diskusi kira-kira di mana untuk bisa dapat second income tanpa keluar modal sama sekali. Ya kita ngomong fair lah. Seperti kalau kita bicara properti ya. Properti kalau kita jadi agent resmi ya, ya itu 1 tahun bisa keluar uang 1 jutaan lah untuk jadi member dan tercatat di REB. Nah, kalau teman-teman masuk di Ciputampas Club ya, itu kan bisa pakai citra diri juga cuma 800.000 setahun kok. Ya. Jadi sebenarnya bukan alasannya di sana, tapi mungkin persepsinya yang berbeda ya. Nah, jadi kita harus lihat di situ. Dan juga bahwa namanya ketika membangun usaha dan lain, mereka ada risiko ya di Ciputra kan risikonya jauh lebih minimum. Nah, ini yang jadi sebuah hal-hal yang perlu teman-teman ngajak ngobrol. Kalau kalau ketika ada orang menyatakan bahwa Pak aku pengen gabung di Ciputampas Club tapi danaku nggak cukup atau seperti apa, nah coba diajak ngobrol. Kalau dari sisi income cukup nggak kondisi sekarang? Ada rencana nambah second income nggak? Rencananya mau ngapain? Keluar modalnya berapa? Pasti untung nggak dari sana? Nah, karena ya kembali lagi ketika kita gali bicara seperti itu, banyak teman-teman juga berpikir ya ujung-ujungnya juga mereka belum punya ide sama sekali, belum tahu mau ngapain, atau mereka sudah ada ekspektasi mau melakukan sesuatu, tapi nggak tahu realitanya. Nah itu, karena banyak teman-teman ya nyoba ya tanda kutip lah, misalnya sekarang kemarin lagi FOMO, trading kripto misalnya seperti itu. Ternyata tidak semudah itu teman-teman. Terjadi risiko ya kemarin luar biasa dropnya parah. Kemudian ada kondisi-kondisi macam-macam ya. Jadi perlu kita sadarkan. Dan yang kedua, kalau misalnya mereka tidak melakukan apapun dalam waktu secepat mungkin, tidak punya second income ya, masalah tidak akan berkurang, malah bertambah.
Nah, itu yang perlu kita tekankan buat mereka. Bahwa masalah itu akan tetap ada dan akan bertambah kalau kita biarkan. Nah, pertanyaannya mau Anda biarkan atau mau cari solusi? Nah, kalau mau cari solusi, Anda sudah punya solusi apa? Apa yang rencanamu? Oke, dia mau buka usaha. Oke, mau buka usaha apa? Modalnya berapa? Target income-nya berapa? Ya, artinya kan perlu kita ajak ngobrol kan. Karena konteksnya kadang-kadang teman-teman tuh juga kasihan loh. Kadang-kadang itu agak perlu dorong buat orang itu gabung di Ciputra. Karena kadang-kadang mereka juga kasihan. Mereka tuh punya ekspektasi besar untuk melakukan sesuatu yang mana kadang-kadang itu belum tahu medannya, belum tahu lapangannya seperti apa. Mereka mau coba jalan sendirian, ya, bisa berhasil, bisa tidak. Ya, pilihan sih, nggak apa-apa sih kalau mereka tahu risikonya. Ya, tapi minimal dari sisi sini kita coba ajak ngobrol mereka, teman-teman. Ya, nah, sini juga mulai banyak pengeluaran-pengeluaran non esensial itu yang mulai dikurangi, ya. Jadi hiburan rekreasi, renovasi rumah, beli kendaraan agak dikurangi juga. Jadi pengeluaran non esensial, ya. Jadi bagaimana mereka itu pengeluaran-pengeluaran mulai dikurangi. Nah, ini juga beberapa yang cukup dikurangi itu dari sisi satu, kalau ini yang teman-teman bisnis fashion hati-hati ya. Menurut survei, pakaian itu paling banyak dikurangi. Nah, pembelian fashion itu diturunkan luar biasa di 2025. Karena dari 100% responden ya 49% itu mengatakan mengurangi pembelian pakaian. Nah, atau fashion ya. Jadi hati-hati ya. Kemudian tagihan-tagihan cicilan mulai orang-orang itu berbenah mengurangi tagihan-tagihan dan cicilan-cicilan yang mengikat kayak cicil rumah, cicil mobil, cicil macam-macam ya. Jadi ini juga jadi sebuah catatan ya. Kemudian ini pembelian kendaraan juga paling banyak dikurangi teman-teman. Ternyata furniture lalu kendaraan itu paling banyak dikurangi. 57% responden mengurangi pembelian furniture rumah tangga, 58% mengurangi pembelian otomotif. Jadi ini yang perlu ya kita lihat juga. Hati-hati yang bisnisnya di bidang itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini kenapa? Ya mungkin salah satunya barang-barang yang masih daya tahan panjang, ya mereka berpikir ulang untuk mengganti yang baru. Nah, jadi yang sektor ekonominya di situ ya hati-hati. Wisata ya hiburan itu juga responnya makin dikurangi. Dine out makan juga dikurangi ya, makan di luar. Itu pengeluaran-pengeluaran yang akan dikurangi dan sudah dikurangi di 2025. 2026 masih akan terjadi prospek yang mirip ya, jadi hati-hati untuk teman-teman yang bisnis-bisnisnya di bidang itu, pengeluaran kebutuhan tersier. Walaupun tanda kutip ada yang mengurangi, tetap ada yang nambah kok. Tapi ya artinya tetap bagaimana kita punya niche market ya untuk bisa memenangkan pasar. Nah, kemudian kemarin di 2025, walaupun kondisi pasar atau ekonomi sedang tidak baik-baik saja, banyak orang yang ngerasa mungkin penjualan turun, bagaimana ekonomi berputar kok berat ya. Ternyata ya 2025 ada new hope ekonomi, ada berbagai efek itu kemarin cukup memberikan sentimen positif sebenarnya buat pasar, buat ekonomi ya. Karena mereka punya harapan besar bisnis itu bisa lebih maju ya dengan adanya Menteri Keuangan yang baru ya, dan optimisme konsumen mulai naik ya, yakin naik itu 72%, tinggi sekali yang merasa akan mengalami kenaikan, dan tetapnya itu 26%. Jadi banyak teman-teman itu ternyata responden itu sangat optimis ya bahwa 2026 ini jauh lebih baik daripada 2025. Jadi kita pun di sini juga harus punya optimisme yang sama bahwa 2026 akan menghasilkan yang lebih baik daripada 2025 ya. Jadi walaupun kondisi ekonomi tidak baik-baik saja, saya percaya kita masih optimis punya mimpi yang akan kita wujudkan di 2026. Karena pertanyaannya adalah lebih besar mana mimpi yang Anda mau capai atau masalah Anda. Kalau Anda merasa lebih besar masalahnya, ya sudah, silakan ya silakan melakukan yang Anda mau aja, semaunya saja. Tapi kalau Anda merasa bahwa Anda punya mimpi besar yang ingin Anda benar-benar capai di 2026, yang lebih besar daripada masalah Anda, yuk sama-sama kita fight bareng di Ciputampas Club, ya. Nah, dengan perubahan ekonomi, dorman ekonomi yang kita lihat ya, cenderung ada kestagnanan, ya, stagnan, dorman ekonomi itu
ke arah stagnan ya, mulai melahirkan konsumen yang frugal ya. Ini yang perubahan consumer behavior ya, kebiasaan konsumen itu berubah. Cenderung orang itu jadi hemat, cermat dan tapi demanding ya. Hemat, cermat, demanding teman-teman. Nah, ini ya luar biasa sekali ya. Kalau saya lihat hemat, cermat, demanding ini biasanya itu kayak orang Surabaya sebenarnya. Orang Surabaya itu senengannya ya belanjanya hemat, cermat, tapi mintanya yang enak gitu ya. Wah, itu ya. Jadi yang makin makin muncul banyak frugal consumer. Nah, frugal consumer itu ada 4 wajah ya, 4 tipe ya. Jadi teman-teman bisa melihat strategi apa yang dipakai untuk masing-masing tipe ya, dan juga bagaimana kita bisa memanfaatkan di sini ya. Strategi apa yang kita bisa lakukan dan bagaimana caranya ya. Jadi ada empat wajah ya. Kita bagi jadi 4 kuadran ya. Yang kalau kita makin ke atas ya, makin ke atas itu makin merasa secure secara ekonomi, secara keuangan. Keuangan itu secure. Kalau yang paling bawah merasa panik atau merasa khawatir dengan keuangannya ya. Kalau dari kiri makin ke kanan, kalau makin kiri itu makin reaktif. Kalau ada apa-apa dia cepat reaktif, FOMO dan lain-lain. Kalau makin kanan itu makin adaptif, makin pintar, makin bisa beradaptasi gitu ya. Nah, jadi dibagi menjadi 4. Dari yang pojok kiri bawah yang tidak merasa tidak nyaman aman dengan keuangan plus reaktif itu namanya panicker ya, orang yang panikan. Price seeker, anxious panic ya, trade down survivor, dia berusaha turun, potong-potong pengeluaran. Kemudian tapi di luar panicker ternyata ada floater ya. Floater itu orang yang secure, keuangannya secure, tapi dia reaktif ya, reaktif dengan kondisi. Dia itu validation seeker ya, jadi orang yang butuh pengakuan, masih merasa oh everything is okay, FOMOan ya, lalu ya tadi hype chaser, FOMOan ya. Ini yang orang-orang seperti itu. Kemudian ada namanya yang kanan bawah ya, itu orang yang adaptif tapi tidak merasa nyaman di keuangan, itu bargainer ya. Ini tukang apa istilahnya? Tukang tawar, bargainer ya. Ini value smart critic ya, jadi dia cari value yang bagus, deal hunter cari diskon-diskon, negosiasi ya, lalu dia berusaha mencari value yang terbaik. Nah, itu bargainer ya. Dan yang keempat itu adalah wiser, orang yang lebih bijak ya. Jadi konteksnya adalah dia secara ekonomi lebih sehat, secure dan juga adaptif terhadap perubahan ekonomi. Jadi dia tetap solution seeker, cari solusi, kemudian masih optimis, dan dia keluar biaya itu dengan wise ya, nggak FOMO-FOMOan tapi wise. Oke. Nah, berdasarkan survei dari responden, berapa nih kira-kira rata-rata respondennya yang ada di Indonesia? Ternyata ya paling banyak itu yang sekarang itu jatuh ke panicker. Jadi orang yang tidak merasa nyaman dengan keuangannya, tidak merasa aman dan reaktif. Itu mencapai 34,2%. Kemudian yang paling banyak kedua adalah bargainer ya. Itu ada yang merasa tidak nyaman dengan pengeluarannya tapi dia mau beradaptasi ya. Beradaptasi. Kemudian nomor 3 itu floater, aman dengan keuangannya tapi reaktif, FOMO-FOMOan, ternyata cukup banyak juga 21%. Dan yang paling wise itu 19,5% ya. Jadi ternyata segmennya itu besar, teman-teman. Kalau kita lihat di sini ya, kalau dari sini ya, kalau kita bicara tentang bagaimana CEC ini bisa bertumbuh, ya saran saya teman-teman mengurangi mengurangi calon member yang di-share itu yang paniker ya. Kenapa? Ternyata ya masih ada 2/3 orang di Indonesia itu yang konteksnya lebih aman, teman-teman ya. Terutama yang atas ya, floater dan wiser. Nah, itu juga cukup besar. Ada sekitar 40% itu 40% masyarakat itu ternyata masih feel secure terhadap kondisi ekonominya, kondisi keuangannya loh. 40% itu banyak loh. Kalau dari rata-rata masyarakat Indonesia 300 juta lah, masih 40% itu ya masih 120 juta banyak ya. Nah, jadi ini yang tadi saya sudah jelaskan gambarannya seperti apa. Nah, jadi 4 segmen ini. Nah, terus bagaimana caranya kita menghadapi 4 segmen ini buat teman-teman terutama untuk di CEC maupun untuk bisnisnya pribadi ya. Yang pertama kita bicara dulu panicker dulu ya. Jadi phase pertama panicker ya. Demografinya seperti apa yang paling banyak? Panicker itu middle lower bottom, dari keuangan agak middle lower bottom ya. Jadi menengah ke bawah.
Orientasi utama adalah price seeker, cari harga termurah. Persona orangnya, tipe orangnya itu survivor, ya, berusaha survive. Kemudian behavior terhadap brand, kalau teman-teman segmen usahanya adalah panicker ini ya, itu trade down. Jadi dia nyari yang turun ya. Jadi bukan nyari di upgrade, tapi dia nyari trade down yang turun. Mungkin kemarin beli produknya kelas A, sekarang turun kelas B. Nah, strateginya untuk panicker apa? Walaupun saya tanda kutip kalau CEC mungkin kita kurangi yang panicker, tapi kan tetap akan ketemu ya. Nah, strateginya apa? Yang pertama value formula, less for less ya. Jadi panicker itu hari ini mulai berpikir bahwa dia akan cari produk yang kualitasnya lebih murah, kualitasnya lebih rendah, harganya lebih murah, less for less, oke ya. Nah, jadi ini cocok kalau panicker ini teman-teman cocoknya sama citra diri aja, ya. Ya sudah cari value-nya diturunin, nggak usah nabung, tapi harganya murah, ya, less for less, oke. Product offering ya, economic essential line ya, jadi lebih ke arah produk-produk yang esensial ya. Jadi konteksnya adalah lebih cari yang tidak ada fitur aneh-aneh. Pricing ya, cost plus saving ya. Jadi kalau bisa menghemat luar biasa dan ada garansi ya. Kemudian core message kalau kita sasar mereka yang apa sebuah tagline-nya buat mereka itu spend less, save more. Nah, itu cocok nih buat manager yang mereka reaktif nih. Dan cara approach-nya. Nah, ini cara approach-nya. Bagaimana menghadapi orang yang tipe panicker, kita harus empati terhadap mereka. Kita harus berada di sisi mereka, aku juga ngerasa loh kayak kamu itu kondisinya kayak gitu, aku paham. Nah, yang tadi ya, yuk tapi kita punya solusi gini loh. Kamu punya solusi apa? Yuk kita sama-sama bertumbuh. Boleh ya? Jadi yang pertama ini panicker, cara menghadapinya seperti ini. Kemudian floater. Nah, ini floater itu adalah tipe-tipe tadi ya. Ekonomi merasa aman tapi dia reaktif. Nah, jadi 21%. Ini biasanya adalah top upper middle, jadi menengah atas ya. Jadi orang-orang menengah atas. Orientasinya menengah atas itu apa? Validation seeker ya, cari perhatian, cari validasi, butuh penghargaan. Nah, personanya itu high purchase ya, jadi artinya FOMOan ya, harus butuh di misalnya apa ya, dibumbu-bumbui lah ya, perlu validasi. Nah, behavior toward brand ya, follow others. Jadi kalau reaksi terhadap brand itu mereka ikut pendapat orang. Jadi butuh testimoni, butuh hype. Nah, jadi ini butuh edifikasi yang kuat dari yang ngundang. Nah, itu ya. Jadi ini penting sekali. Kalau floater ini, tipenya floater itu apa? Ekonomi aman, tapi reaktif nih. Nah, berarti dia butuh banyak edifikasi, butuh banyak testimoni. Oke? Nah, strateginya apa? Value formulanya apa? More for more atau more for same. Ya, artinya dia pengen manfaatnya lebih banyak, dengan harga lebih mahal dikit nggak apa-apa, tapi atau harga lebih banyak dengan harga manfaat yang lebih banyak tapi dengan same atau sama harga nggak apa-apa. Produk offeringnya apa buat mereka? Ini quote unquote ya, yang ditawarkan adalah inovatif. Nah itu ya, hal-hal inovatif itu dia bikin FOMO ya, trendsetter gitu ya, ya indulgence juga ya. Jadi ini cari yang FOMO gitu ya, tren yang ngetren gitu ya. Mungkin kalau produk-produk hari ini yang ngetren ya, kayak kemarin Popmark dan lain-lain itu bisa jadi sisihan. Jadi kita perlu menciptakan sesuatu yang inovatif untuk ditawarkan ke mereka ya. Pricing jadi psychological and perceived value. Jadi ini bukan masalah mana yang termurah, tapi masalah adalah wajar dan pantaskah value-nya. Nah, jadi itu perlu kita gali ya, karena menurut dia kalau manfaatnya banyak ya, harganya oke, masih oke, ya itu menurut dia akan positif ya. Makanya sebenarnya CC ini juga bisa cocok buat orang-orang yang punya mindset di floater. Kenapa? Karena kalau dibandingkan dengan pasar, kalau memang mereka konteksnya adalah kebutuhannya ada nabung insurance, ya value-nya Ciputra banyak. Jadi ya sebenarnya teman-teman jangan takut. Core message-nya apa? Because everyone choosing it. Nah, ini ngomong banyak testimoni nih, lihat trendsetter nih, oke ya. Dan selling approach ya, gimana caranya jualan ke mereka? Emosi, teman-teman. Harus dibangun emosinya, testimoninya, brandingnya, harus dibakar-bakar gitu ya. Nah, ini untuk tipe-tipe floater ya. Ternyata 21%, seperlima orang di Indonesia ya dari responden. Kemudian yang ketiga itu bargainer ya. Ada seperempat orang menurut responden itu bargainer, itu tipenya adalah kelas middle lower
atau kelas menengah atau menengah agak turun dikit ya. Orientationnya apa? Value seeker, cari value terbaik. Personanya apa? Tipe orang apa? Negosiator. Jadi orang-orang yang suka negosiasi harga. Cari yang kalau bisa ngepres lah, tapi value-nya sama. Nah ini kalau di Ciputra ini kalau ikut Cipta minta premi yang 600.000 aja, yang kecil-kecil aja, tapi aku ikut. Nah ya, ini tipe-tipe bargainer ya. Jadi tipe-tipe negosiator. Nah kemudian terhadap brand, bagaimana brand? Mereka adalah tipe yang switch, mudah pindah brand. Ya, artinya kalau value-nya lebih besar, hasilnya lebih banyak, dia bisa mudah dengan pindah. Karena ya konteksnya nih, kalau mereka sudah punya produk insurance tempat lain, ya teman-teman bisa nawari mereka dengan value ya, atau dinarasikan dengan value yang positif ya, mereka bisa lebih mudah pindah. Oke, strateginya apa? Value formula itu more for less ya. Jadi concernnya adalah bagaimana punya manfaat lebih dengan harga lebih murah. Nah, produk offering apa? Value for money ya. Small denom, jadi bisa belinya lebih kecil, bundling, refill. Nah, ini nih ya bargainer ya. Value for money, small denom, bundling, refill ya. Jadi ini value for money-nya besar. Merasa bahwa sekali bayar itu bisa dapat lebih banyak daripada bayar tempat lain. CEC ini cocok buat bargainer, betul ya? Nah, jadi ini menarik. Kemudian pricing ya, pricing itu mereka butuh yang lebih fleksibel, dynamic, agresif ya. Jadi mungkin perlu fleksibel ya, kayak Cipta itu kan fleksibel ya. Artinya bisa sangat-sangat dimanfaatkan juga. Nah, core message yang perlu, pesan yang kita perlu sampaikan adalah smart choice for tough time ya. Ini ada pilihan yang tepat di masa sulit. Nah, ini untuk bargainer itu. Jadi pilihan tepat di masa sulit. Nah, selling approach-nya apa? Ini kita harus, kalau tipenya ketemu bargainer itu smart deal. Artinya apa? Kalau tadi floater kan emosi tuh, dipanas-panasin. Nah, kalau bargainer kita smart deal itu artinya kita harus value-nya kita harus jelas kepada mereka. Mereka itu cuan. Oke. Nah, itu yang dibutuhkan oleh bargainer. Oke. Kemudian tipe wiser. Ini yang 19,5%. Ini tipe upper hour atau mungkin bisa ngomong ya menengah atas ya. Orientasinya solution seeker ya. Cari solusi. Lower pun juga ada nih, mungkin tipe-tipe yang walaupun masih menengah bawah juga bisa ada yang sudah tipenya seperti ini. Nah, mereka tujuannya adalah cari solusi. Personanya orang-orang yang optimis ya. Behavior toward brand itu scrutinize ya. Nah, kemudian value formulanya apa? Yang kita bisa tawarkan more for same. Jadi dapat harga yang sama atau bisa dapat lebih dengan harga yang sama atau manfaat yang sama dengan harga yang lebih murah. Oke. Jadi ini bisa dimanfaatkan. Produk offering apa? Nah, ini kalau Wiser itu mereka tipe-tipenya cari yang durable, simple, multifunction. Nah, jadi yang tahan lama, yang sederhana, bisa sekali beli bisa dapat manfaatnya banyak. Nah, itu jadi penting ya. Nah, di Ciputa juga menarik ya. Produk coveringnya sebenarnya salah satu yang durable itu kan masalah brand identity. Nah, Ciputra itu juga punya kekuatan di brand yang durable. Jadi ini bisa jadi sebuah manfaat yang positif juga ya buat teman-teman. Kemudian multifunction juga bisa dengan satu pengeluaran banyak juga dia cari. Pricingnya apa? Fair, yang fair-fair aja, normal, rasional, transparan. Ini yang mereka butuhkan. Ketransparansian itu butuh teman-teman. Jadi kadang-kadang orang tipe wiser itu kita harus kasih tahu, ini biayanya kayak gini loh. Dibandingkan tempat lain tuh seperti ini loh ya. Jadi harus rasional ya. Kemudian pesan utamanya apa? Choose what truly matter. Jadi memilih yang paling penting itu wiser ya. Jadi artinya apa ya? Kita harus memberikan sebuah tujuan buat dia. Why? Kenapa ikut di Ciputa itu tujuannya apa? Dan selling approach-nya apa? Berikan solusi. Jadi tipe-tipe wiser itu kita kasih solusi ya. Kamu ada masalah apa? Ini loh solusinya. Nah, kita membantu memberikan sebuah solusi atau arahan. Oke ya. Jadi ada 4 nih ya. Pertanyaannya, 2 pertanyaan buat Anda. Yang pertama, kira-kira teman-teman tipe yang mana nih? Frugal consumer yang mana nih ya? Panicker, bargainer, floater, atau wiser? Kira-kira tipe yang mana nih buat teman-teman? Jadi itu yang pertama. Yang kedua, buat teman-teman coba lihat. Kira-kira orang-orang terakhir yang saya tawarin program Ciputra,
kira-kira tipe yang mana ya? Nah, ya kira-kira berarti approach yang saya kemarin sudah lakukan betul atau salah? Atau bukan salah ya, betul atau bisa kita perbaikin. Nah, jadi buat teman-teman juga bisa lihat di sana. Dan juga untuk bisnisnya juga bisa kita lihat di sana. Oke ya. Nah, materi untuk yang ini ya. Jadi kita lihat segmennya. Nah, sekarang saya akan mau lebih dalam lagi bicara tentang Ciputa Entrepreneurs Club ya, terutama di segmennya ini ya, bentar. Di segmennya perbankan dan finansial, karena konteksnya kita fokusnya sama Ciputra ya. Ini sebenarnya materinya panjang banget dari berbagai sektor, tapi saya akan fokusnya sama yang financial ya. Bentar. Nah, ini kelebihan. Nah, ya. Kalau di Ciputra Cup tetap kita akan mengarah bank finance and insurance ya. Uh, saya melihat bahwa Ciputra Cup ini adalah sebuah solusi yang sebenarnya sangat-sangat tepat di masa-masa sekarang. Kenapa? Karena saya lihat program ini juga tumbuhnya di masa COVID, teman-teman. Ketika ekonomi lagi mengalami penurunan, orang ketidakpastian, pengeluaran banyak PHK dan lain-lain, CEC itu naik, teman-teman. Jadi bayangin ya, pada saat 2020 bulan Agustus, ya, saya bergabung bersama Pak Bram waktu itu, Agustus, September, Oktober, November, Desember, berarti dalam 5 bulan itu total membernya di bawahnya Pak Bram itu kurang lebih ada 1.000 member, Bapak Ibu. Dalam 5 bulan. Artinya ketika terjadi bencana, ketika terjadi ketidakpastian, orang itu cari solusi. Nah, saya melihat Ciputra ini sebenarnya adalah solution maker, ya. Jadi kalau teman-teman ketika hari ini ada kondisi yang tidak pasti seperti ini, yuk kita jangan berserah, bukan berserah ya, jangan pasrah ya. Berserah wajib kepada yang kuasa, tapi kita jangan pasrah, jangan merasa bahwa oh nggak bisa sekarang dan lain-lain. No, dulu di masa COVID lebih parah, kondisinya lebih parah, dan Ciputra ini bisa naik, teman-teman. Jadi menurut saya ya, kalau katanya Pak Hengki ya, kalau kita baca filosofi tulisan Cina ya, dalam tulisan Cina, dalam setiap tulisan perang atau tulisan Cinanya perang atau kekacauan, itu di dalamnya ada tulisan Cinanya peluang ya. Jadi ketika kita melihat hari ini lagi tidak baik-baik saja, ketidakpastian, itu justru ada peluang. Nah, tinggal kita mau punya ketemunya yang mana dan bagaimana approach-nya. Tadi saya sudah cerita beberapa approach ketika ketemu contoh-contoh konsumen ya. Nah, sekarang kita bicara tentang lebih spesifik lagi, gimana sih marketnya di dunia insurance, finance, bank ya. Nah, oke. Nah, kita bicara dulu masalah emergency fund ya. Ternyata 75% dari responden itu masih setuju bahwa harus punya dana darurat atau mereka masih memiliki dana darurat ya. Nah, ini penting teman-teman, dan menurut saya ini sangat relate dengan Ciputra Club ya. Karena Ciputra Club ini konteksnya dengan asuransi produk endowment ya. Seperti Cipta ya. Teman-teman, Pak, apa itu endowment? Berarti harus ikut kelas minggu lalu ya sama Bu Median. Nanti ada kelas lagi ya. Nah, kemudian yang ada nilai tunai atau produk whole life seperti Cilisa yang juga ada nilai tunainya, whole life hybrid ya. Itu jadi sebuah, selain proteksi, kita punya dana darurat. Kayak saya pribadi, teman-teman, kemarin saya biasanya saya nggak pernah lihat saldo-saldonya di Ciputra, teman-teman ya. Nggak kerasa, ternyata saldo saya di Ciputra udah 70 jutaan, lumayan loh. Maksudnya, tanda kutip kita sambil jalan bisnis, sambil pakai manfaat, dan lain-lain, sambil beli asuransi, sambil nabung, ya punya dana darurat. Terjadi kalau ada apa-apa, punya dana darurat minimal di Ciputra ada 70 jutaan saya, kan lumayan. Oke ya. Jadi ini menurut saya jadi sebuah segmen yang menarik bahwa dana darurat itu penting zaman sekarang. Nah, kemudian ini juga menarik juga data ini bahwa mulai banyak yang merapikan ya, merapikan dari sisi finansialnya. Harus di ekonomi enggak ini yang sebelum-sebelumnya agak jor-joran, sekarang mulai banyak 78% itu setuju untuk merapikan. Jadi portofolionya dirampingkan, nutup rekening nggak perlu, kartu kredit nggak dipakai dibuangin ya. Saya juga mulai membuangin kartu kredit yang nggak dipakai. Jadi ini penting sekali ya. Kita lihat bahwa orang itu mulai sadar, mulai melek ya. Ketika orang mulai melek ini, mereka kan mulai mempertanyakan juga. Kalau mereka punya polis, bermanfaat enggak? Saya pun mau rencana ada tutup 1 polis sih habis ini. Setelah hitung-hitung saya beli polis asuransi untuk sakit gigi, ternyata saya hitung-hitung nggak untung-untung banget. Jadi makanya mau tak tutup ya.
Jadi ya itu jadi kita bisa melihat ya bahwa di saat-saat seperti ini ya kita kalau ngerti produk asuransi ya teman-teman malah bisa jadikan ini solusi ya karena di masa ketidakpastian ini butuh produk-produk pasti, oke? Nah, dan ini juga yang penting sekali ya, ini from volatile to stable. Nah, jadi banyak orang itu 72% udah punya mindset bahwa mereka mengalihkan ya dana mereka dari yang tidak volatile seperti kripto, saham, forex itu ke yang lebih aman, risiko lebih rendah, deposito, emas, obligasi ya. Dan menariknya di Ciputra ini pun kan dana pasti ya, ada kepastian angka ya. Jadi ini juga jadi sebuah pengelolaan dana yang lebih stable ya, risikonya bisa variatif ya, bisa diminimalkan lah seperti itu. Celahnya di sana. Kemudian dana ya, tabungan dan investasi, fleksibilitas dan stabilitas ya. Memang di sini ada 67% yang berpikir untuk mengurangi tabungan dan investasi ya. Mungkin ini akan mengaruh, tapi kita juga lihat sepertiga itu tidak setuju. Tidak setuju untuk mengurangi dana untuk tabungan dan investasi. Artinya apa? Kalau kita ngomong responden 1/3 ya, artinya apa? Orang yang punya mindset untuk bisa nabung, punya investasi, setiap ketemu 3 orang itu ada 1 orang yang punya mindset demikian, ya. Artinya apa? Teman-teman ini bukan masalah, Pak, saya ngajak orang nggak mau, Pak. Pak, saya ngajak orang masih pikir-pikir, Pak, dan lain-lain. Sebenarnya bukan itu. Itu juga iya, tapi satu yang saya lihat bahwa ini mindset gitu loh. Kita ketemu ketemu 3 orang, orang pertama, orang dua, orang ketiga, orang ketiga ini punya mindset untuk mau nabung loh. Paham ya? Kita ketemu orang keempat, kelima, keenam, orang keenam ini punya mindset mau nabung loh. Paham ya? Jadi perlu lebih banyak lagi quantity, teman-teman. Ya, ini activity yang harus kita naikkan, bukan mental kita yang dijatuhkan. Nah, kemudian mindset untuk keuangan jangka panjang ya, memang sekarang sebenarnya kalau kita lihat ya, beda tipis loh. Cuma 56 banding 44. Jadi rata-rata ini orang yang berpikir untuk jangka panjang atau jangka pendek ternyata masih cukup banyak. Ada 44% responden itu yang punya jangka panjang, 56% untuk jangka pendek. Nah, jadi kita masih punya sangat-sangat segmen di sini ya buat teman-teman produk produk Ciputra ini juga sangat fleksibel. Jadi teman-teman juga jangan khawatir. Dan yang mana ini juga bisa jadi solusi jangka pendek untuk teman-teman di tengah ketidakpastian ekonomi karena ada program untuk income-nya. Ini juga data ya, orang paylater sekarang agak naik ya, lebih lebih setuju paylater, ini nggak usah. Nah ini menarik juga pergeseran orang dari kredit ke tabungan. Jadi orang yang memilih untuk pemakaian cicilan, kredit kendaraan bermotor, pinjaman, kartu kredit itu mulai dikurangi, mereka pengennya ngalihkan ke nabung. Ya, jadi ini menarik loh. Ada 20 lihat ini, dalam berjangka 20% yang mau naikkan, 15% yang mau naikkan, 25% yang mau naikkan ya. Jadi ini menarik karena lebih banyak mau naikkan daripada yang diturunkan. Ini ada segmennya Anda. Kredit hindari ya, kemampuan finansial juga ditingkatkan nih sama kurang lebih kenaikannya diperbankan ya. So di situ yang hari ini saya share buat teman-teman ya, bahwa hari ini ekonomi Indonesia lagi dalam kondisi dorman ekonomi. Mungkin kalau kita lihat tidak dalam kondisi yang terbaik, tapi dalam setiap masalah, setiap kondisi itu ada sebuah peluang ya. Tadi kita ada lihat ternyata hari ini orang berubah jadi istilahnya frugal consumer. Tapi frugal consumer itu pun ada caranya untuk teman-teman bisa mengarahkan mereka. Dan saya melihat bahwa justru di tengah ketidakpastian ekonomi ini, bahwa Ciputa ini jadi solusi. Seperti waktu saya pertama kali gabung di masa pandemi, Ciputa ini jadi solusi untuk second income, bahkan yang akhirnya berubah jadi first income. Dan yang menariknya lagi, ini juga memberikan value added yang luar biasa banyak. Jadi Anda jangan khawatir. Tapi kalau hari ini Anda merasa bahwa Pak, saya lagi berproses di Ciputra, naik turun, ada kendala dan lain-lain, itu wajar. Sangat-sangat wajar. Bukan Anda tidak mampu, Bapak Ibu. Bukan Anda yang tanda kutip tidak cocok dengan bisnis di Ciputra.
Tapi memang kondisi ekonomi lagi tidak baik-baik aja. Yuk kita berubah, kita shifting, kita yang perlu beradaptasi. Bagaimana cara approach yang berbeda. Dengan berbagai cara, buat teman-teman bisa berkonsultasi juga dengan leadernya. Tapi di akhir sesi sharing saya pada malam hari ini, sebelum masuk sesi tanya jawab, saya mau ajak buat teman-teman untuk kita mau membuat sebuah melihat ke dalam diri kita bersama-sama. Untuk saya mau ajak teman-teman bisa mengeluarkan, merasakan sebuah kesempatan bertumbuh bersama Ciputra. Boleh ya? Saya mau ajak rekan-rekan untuk boleh dong sama-sama boleh tutup mata. Saya mau ajak teman-teman kita boleh sama-sama tutup mata. Kita mau relax dulu, duduk di tempat masing-masing, kita bisa relax. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Hari ini saya mengikuti sesi bersama dengan Royal Cloud Team JC. Saya melihat di dalam diri saya, melihat di masa lalu, banyak tantangan yang saya sudah hadapi, penolakan-penolakan yang sudah saya hadapi. Saya melihat itu jadi sebuah hal yang mungkin menyakitkan kemarin. Mungkin membuat saya jengkel, membuat saya gregetan, membuat saya merasa bahwa saya nggak mampu. Tapi saya mau coba lihat lagi dalam diri saya, siapa saya? Siapa saya? Saya adalah orang yang punya mimpi sebesar. Saya adalah orang yang ingin membahagiakan keluarga saya. Saya adalah orang yang ingin menjadi berkat untuk sesama saya. Saya adalah orang yang ingin menjadi orang tua yang dibanggakan oleh anak-anak saya. Saya adalah orang yang ingin menjadi anak yang berbakti untuk keluarga, untuk orang tua saya. Dan saya adalah pewujud mimpi. Saya adalah orang yang terus optimis melangkah mengejar impian saya. Dan hari ini, saya mau lihat diri saya lebih bagus lagi, lebih dahsyat lagi, bahwa 2026 jadi tahun kemenangan saya, tahun kemenangan tim saya di Ciputra Club, karena saya percaya saya bisa. Saya bisa, dan saya diberikan jalan yang terbaik oleh Tuhan yang telah hadir dalam hidup saya. Tuhan yang bukakan semua jalan, dan saya dimampukan. Saya hebat, saya pewujud impian, dan 2026 kemenangan akan terjadi, impian-impian terwujud, dan senyum bahagia keluarga saya akan saya lihat di penghujung tahun 2026. Saya percaya, saya pasti bisa. Silakan buka mata. Dan saya berharap buat teman-teman, di tengah ketidakpastian ekonomi, ini bukan sebuah tantangan yang mudah mungkin, tapi saya percaya bahwa ketika Anda hari ini sudah berada di Ciputra Club, ini ada sebuah langkah tepat untuk Anda bisa punya terobosan, untuk Anda bisa punya second income, untuk Anda bisa survive dan malah maju di 2026. Jadi jangan ragu. Yuk kita mulai bergerak lagi. Hari ini, kemarin teman-teman mungkin ada yang masih mengalami jeda. Jeda, ya enggak ya? Gimana ya? Yuk, hari ini saya mau ajak teman-teman berpikir bahwa lebih besar mana impian Anda atau masalah penolakan itu yang Anda hadapi. So, hari ini saya mau ajak teman-teman, kita mau lakukan yang terbaik untuk diri Anda, keluarga Anda, dan kita akan mencapai kesuksesan di 2026. Terima kasih buat semuanya. Semoga acara sesi hari ini bermanfaat buat rekan-rekan semua ya. Salam entrepreneur untuk semuanya.